Oke, kalian sudah siap? Ini nggak ada yang menunjukkan wajah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sepertinya ini adalah kuliah termalam saya gitu ya. Oke, sebelumnya kalian pernah kuliah di malam hari ya? Belum pernah sebenarnya ya. Oke, karena ini kuliah dari rumah saja, jadi kalian tidak perlu ke kampus. Mungkin kalian sambil santai-santai atau sambil apalah mengerjakan suatu hal yang lain, tapi mohon tetap fokus ya mengikuti perkuliahan kali ini. Pada perkuliahan ini kita akan belajar tentang matematika keuangan. Ini untuk platform pembelajaran ya, manajemen pembelajaran kita menggunakan Moodle. Dalam hal ini adalah kuliah.itk.ac.id, yang mana ini adalah kewajiban ya, kewajiban dari semua mata kuliah yang ada di ITK ini wajib menggunakan Moodle atau kuliah.itk.ac.id. Sedangkan untuk Google Classroom sekarang kita gunakan sebagai backup gitu ya. Jika nanti instruksi saya kok tidak bisa menggunakan Moodle, maka kita kembali lagi menggunakan GC ya. Tapi nanti tetap kita update ya dari setiap progres pembelajaran di Moodle. Oke. Sorry. Pengantar matematika keuangan ya. Jadi pada kuliah ini ya, tile-tile ini adalah pertemuan ya, atau pekan ya, pekan 1 sampai pekan 16 gitu kan. Yang baru saya ganti baru pekan pertama ini ya. Untuk umum ya, untuk umum, bentuk umum file atau pengumuman saya letakkan di atas ini ya. Tapi kalau yang saya letakkan di pekan pertama ini seperti ini kan, ini khusus ya, khusus file-file yang berkenaan dengan pekan pertama. Nanti pekan kedua, pekan ketiga dan seterusnya gitu. Oke. Di announcement ini saya lampirkan ya mengenai RPS pengantar matematika keuangan. Jadi matematika keuangan ini ya mempelajari tentang konsep matematika keuangan dan aplikasinya dalam bidang ekonomi. Nah, mata kuliah ini menjadi dasar pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang yang bergerak di bidang perencanaan keuangan dan aktuaria. Nah, bahan kajian atau materi yang akan kita pelajari yaitu tentang konsep bunga, anuitas, tabel amortisasi, dana pelunasan atau sinking fund, tabel angsuran, obligasi, dan saham. Kita buka RPS-nya. Oke, nggak kelihatan sepertinya ya RPS-nya ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Tetap besar. Oke. Oke, kalau ini kelihatan ya. Jadi untuk RPS-nya tadi sudah dijelaskan di sini ya. Nah, ini apa namanya? Pertama kita belajar tentang tingkat bunga efektif, bunga sederhana, bunga majemuk, present value, tingkat diskon efektif. Ini tentang konsep bunga ya. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 sub ya. Kemudian kita belajar tentang anuitas. Nanti kita akan belajar anuitas. Ada yang pernah dengar apa itu anuitas? Belum ya. Ya nanti kita akan belajar itu. Kemudian amortisasi dan sinking fund. Kemudian kalian setelah bekal itu semua kalian bisa mengerjakan tugas besar gitu kan. Jadi ada tugas besarnya ya nanti ya. Kemudian setelah kalian belajar amortisasi dan sinking fund dan bisa mengerjakan tugas besar, kalian lanjut materi obligasi dan saham gitu kan. Diharapkan dari mata kuliah ini kalian mampu menganalisis suatu fenomena yang berkaitan dengan bidang keuangan melalui kerangka berpikir matematis dan selanjutnya menyelesaikannya secara optimal dan tepat baik secara individu ataupun berkelompok. Untuk
materi detailnya bisa kalian lihat di sini ya. Kalian di sini. Kemudian untuk aduh, saya terkendala ini 10 menit lagi kita selesai nih ya di Zoom-nya ini. Oke, oke. Wah, masalah ya Zoom-nya. 10 menit lagi, tapi nanti saya share lagi ya linknya ya. Oke. Nah, untuk keaktifan 5%, tugas harian 10%, kuis 15%, UTS 25%, UAS 25%, dan tugas besar 20% ya. Oke. Itu yang penting yang saya sampaikan ya. Oke. Stop sharing. Nah, oke. Kemudian saya balik lagi ke sini mana ya? Oke. Um, balik lagi ke sini ya. Oke. Nah ya. Hmm. Untuk link Zoom-nya di sini absensi kehadiran mohon diisi ya maksimal jam 9 ini. Kemudian untuk buku acuannya ini ada mana buku acuannya? Loh, kok nggak ada? Tadi saya saya share di sini. Wah, oke oke oke. Ada kesalahan teknis ini. Bentar. Oke, nanti saya share lagi ya buku acuannya ya. Jadi buku acuannya sebagaimana yang lalu-lalu ya kita menggunakan apa namanya buku buku wal buku walpole buku Kellison ya Kellison sama bukunya Leslier ya Leslier. Oke, nanti saya share lagi ya. Oke. Ini ada materi pekan pertama sudah saya upload di sini ya. Jadi dalam satu pekan kita 2 kali pertemuan. Idealnya kalau kita tatap muka langsung itu adalah 150 menit ya. Sedangkan untuk keadaan jarak jauh ini ya, pembelajaran jarak jauh kita tidak menerapkan waktu 150 menit, tetapi menerapkan 120 menit ya. Oke, 100 sampai 120 menit. Nah, kenapa nggak penuh? Karena kalian akan saya tugaskan untuk tugas-tugas asinkron ya, asinkronus ya, lebih tepatnya. Kalau ini ada perkuliahan sinkronus, nanti ada perkuliahan asinkronus. Asinkronus itu ya perkuliahan kalian saya minta untuk menonton video kah atau semacamnya, kemudian saya tanya gitu kan, ada pertanyaan bisa lewat Google Form atau langsung lewat Moodle gitu. Kemudian apa hal itu dinilai juga ya gitu. Jadi tidak hanya tentang tugas ya, tetapi juga ada tugas struktur sebagaimana biasanya ada tugas-tugas yang berkaitan dengan perkuliahan asinkronus. Nah, saya ingin tahu ya alasan kalian ya mengambil mata kuliah PMK. Coba dong, bisakah diisi di sini? Saya start ya. Coba, kalian bisakah menuliskan ya, menuliskan alasan kalian ya. Coba vote, di vote bisa nggak nih, di vote? Ayo, kita selain kita belajar mata kuliah ya, kita dituntut untuk belajar teknologi ya. Dalam hal ini teknologi apa? Manajemen pembelajaran ya, platform Moodle gitu kan. Memang
ini hal yang baru gitu kan bagi kita ya. Sehingga ya kita harus cepat beradaptasi gitu ya. Oke. Ayo, bisa kah? Ayo, total vote. Saya ingin tahu alasan kalian mengambil mata kuliah PMK ya. Oh, iya, mendahulukan mata kuliah wajib. Yuk, ada yang lain? Oh, ingin lulus 7 semester, mantap. Yuk, mendahulukan mata kuliah wajib. Salah pencet, Pak. Kepencet. Oh, bisa 2 kali kan? Oke. Nggak tahu. Oke, mungkin alasan kalian semuanya ini ya, tetapi kan paling tidak yang paling utama gitu kan, yang paling ini malah dicari lagi ini Frida ini paling ya. Oke. Oke. Oh, sebagian besar milih 2 ya. Ini ada 14 loh, 6. Oke, semuanya ini semua ya. Oke, mendahulukan mata kuliah wajib. Ya, ingin mengambil, wah ini luar biasa ini ya. Ini semangatnya tinggi ini ya. Jadi ada rencana mengambil matematika aktuaria sebagai mata kuliah pilihannya ya. Oke. Ini kalian menggunakan HP, Frida menggunakan HP ya, enak sekali ya. Iya. Oke. Kalau saya yang menggunakan HP ya susah nih untuk share screen-nya ya. Oke. Ini saya di kampus ini sekarang ya. Tadi bermasalah pagi hari tadi saya kuliah online itu bermasalah tadi jaringan di rumah ya. Oke, alasan lain ingin mengambil mata kuliah pengantar. Oh, 2 ini, 2. Oke, ini penerus ya, penerus TA aktuaria ini ya. Calonnya ada 2 ini ya. Oke. Biasanya satu setiap angkatan ya. Oke. Ada 2. Oke. Oke, nggak apa-apa, wis. Alasan lainnya kok nggak jadi ini. Oke, cukup? Sudah cukup ya? Nggak usah mikir lama-lama gitu kan? Oke. Tapi kok apa kalian nggak begitu aktif ini? 7 aja ini. Yang 7 yang lain mana ini? 7 yang lain. Wah, online saja ya. Oke. Jadi walaupun apa namanya? Walaupun ini saya salah ini bukan jawaban yang benar, bukan berarti ini salah ya. Cuman ini bisa aja saya tanya gitu mana yang benar gitu bisa. Cuman ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya benar ya. Oke. Jadi untuk jadi ya apa yang memvote itu ada 8 orang ya, yang 8 orang, yang 2 mengatakan ingin mengambil matematika aktuaria. Jadi walaupun kalian ya wajibnya sudah selesai gitu kan, tetapi apa namanya kalian belum mengambil apa maksudnya mengambil matematika keuangan gitu kan di semester 8. Maksudnya sorry walaupun eh, kalian mau sudah cukup SKS-nya dan mau mengambil PMA itu tidak bisa ya kalau belum mengambil PMK gitu kan. Nah, di sini nggak ada kan yang semester 8 ada nggak ya? Oh, semester 8, semester 9. Nggak ada ya. Oke. Semester 7 ya. Ya, karena kan ini dirancang sebenarnya semester genap itu kan. Kalau semester genap itu kan hmm, kalian apa kalau kalian seharusnya nggak perlu ini mengambil ini ya, mendahulukan mata kuliah wajib ya. Karena ini diadakan kata Bu Korpro gitu kan, bahwa banyak yang minat untuk mengambil matematika aktuaria. Kalau ini tidak diwadahi ya, tidak dibuka mata kuliah keuangan semester ini, maka banyak yang tidak bisa mengambil matematika aktuaria. Ternyata setelah saya survei ternyata hanya 2 orang saja gitu kan. Oke, yang ini sebenarnya ini tidak perlu bisa mengambil mata kuliah apa matematika keuangan ini semester genap aja, nggak perlu semester ganjil gitu ya. Oke. Oke. Ternyata hanya untuk mendahulukan mata kuliah wajib ya. Oke. Ya, sudah nggak apa-apa ya, karena memang dibuka ya. Mau bagaimana lagi ya. Oke. Kita lanjut lagi apa nih? Pekan pertama ya, pekan pertama. Nah, ini ada contoh luaran tugas besar ya. Kalian sudah nonton atau belum ini? Belum nonton ya. Oke. Tapi nanti aja dulu ya ini ya. Kita masuk dulu ke materi pekan pertama gitu kan. Nah,
materi pekan pertama ini nanti kalian bisa download ini ya, Google Drive ini ya, Google Drive ya, Google Drive pengantar matematika keuangan. Cek. Oke. Oke, kalian bisa lihat full screen-nya ya. Full screen pengantar matematika keuangan bisa lihat ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Oh, Pak. Bisa, Pak. Oke. Pak. Ya, bisa coret-coret ya kalau pakai apa namanya? Pakai WPS saya ya. Karena di sini nggak ada Office. Pakai WPS. Oke. Pendahuluan ya. Jadi kalian kalau uang itu kan sudah tahu sendiri gitu kan. Nah sekarang dalam matematika keuangan ini ya, pihak yang terlibat perusahaan atau perseorangan yang membutuhkan uang. Nah itu disebut peminjam. Ya. Sejumlah dana yang bisa dipinjam. Yaitu namanya apa? Pemberi pinjaman. Nah kemudian bunga adalah kompensasi dari peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan modal, gitu. Ya. Nah, ini analoginya gini, petani A meminjamkan traktor ke petani B untuk digunakan dalam memanen gandum milik petani B dengan pengembaliannya adalah persentase dari gandum yang dipanen. Oke, jadi petani A itu punya lahan gitu kan. Oh, punya traktor ya. Petani B punya lahan mau panen, dia pinjam traktor ke petani A gitu kan. Nah, setelah itu traktornya dikembalikan gitu kan. Kemudian selain si B itu mengembalikan traktor, dia memberikan A gandum ya, hasil panen petani B. Nah, porsi gandum yang diberikan oleh petani B ke petani A itu namanya bunga. Nah, yang jadi masalah di sini adalah hampir semua penerapan baik modal dan bunga itu berupa uang. Dan untuk bunga sendiri disimbolkan dengan I. Ya, oke. Kalau tadi itu kan modal sama bunganya itu kan beda ya. Modalnya itu adalah traktor, kemudian bunganya adalah gandum ya. Gandum dengan traktor kan suatu unsur yang berbeda ya, kan? Wujudnya beda gitu kan. Nah, tetapi kalau dalam konsep matematika keuangan yang akan kita bahas ini, baik modal maupun bunga itu wujudnya sama, yaitu apa namanya uang gitu kan. Nah, bunga sendiri ini disimbolkan dengan I. Gitu. Oke. Di sini saya tidak mengajak kalian ya untuk mempraktekkan ini gitu ya. Tetapi kita akan belajar. Memang ini adalah suatu fenomena yang ada gitu kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang mana fenomena ini ya bisa dilihat dari sisi matematisnya gitu ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai definisi fungsi akumulasi. Nah, fungsi akumulasi AT adalah nilai akumulasi pada waktu T tak negatif dari investasi asal 1. Gitu. Sifat-sifat fungsi akumulasi ya, A0 itu sama dengan 1. Ya. AT secara umum
adalah fungsi naik. Nah, jika bunga bertambah secara kontinu, maka fungsi akumulasi menjadi kontinu. Gitu. Oke. Katakanlah uangnya itu 1 gitu kan. Di titik 0. Titik 0 adalah titik sekarang. Ya. Jadi tidak mengenal titik kurang dari 0. Oke. Karena kan adanya sekarang posisi start awal gitu kan. Nah, nanti ke depannya gitu kan. Nilai investasi itu akan naik, ya. Jadi tidak hanya satu saja gitu kan, tidak hanya satu terus. Tetapi naik gitu kan, naik, ya. Oke. Mana tadi? Jadi kalau fungsi akumulatifnya itu di nilai uang kalian, jumlah uang kalian itu disimbolkan dengan angka 1 gitu kan, dianggap 1, maka kita belajar tadi fungsi akumulatif. Tetapi kalau nilai uangnya itu disebutkan, maka fungsi jumlah gitu kan. Nah, fungsi akumulasi adalah AT, adalah nilai akumulasi pada waktu T tak negatif, jadi investasi asal K gitu kan. Tadi dianggap besarnya investasi itu adalah 1, mau 1 juta, 1 miliar, mau 20 juta ya 1 gitu. Tapi kalau ini K itu memang menyebut gitu kan, menyebut jumlahnya gitu. Ya, mau 20 juta, 25 juta. Nah, sifat-sifat fungsi jumlah seperti tadi ya, fungsi akumulatif tadi. Ini fungsi jumlah ya, bukan fungsi akumulasi ya. A0 sama dengan K, AT sama dengan K, AT secara umum adalah fungsi naik. Gitu. Jika bunga bertambah secara kontinu, maka fungsi jumlah menjadi kontinu. Jumlah bunga yang dibayarkan selama periode ke N dari tanggal investasi adalah IN sama dengan AN min 1 untuk N sedikitnya 1. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi intinya gini, jika misalnya ya, kita itu orang yang meminjami gitu kan, meminjami uang, katakanlah meminjami 5 juta, atau 7 juta, atau 10 juta gitu kan, kita pinjami kepada si X katakanlah ya, oke, selama 5 tahun gitu. Tentunya si X itu ketika mengembalikan kita, itu lebih dari jumlah uang yang kita pinjamkan kepada si X gitu. Oke, jadi intinya uang ini bertambah. Bagaimana kita misalnya ini punya uang ya, 5 juta gitu. Kita putar ini bisnis gitu kan. Kita putar bisnis. Ya 2 tahun kemudian uang kita maksudnya kan dibelikan apa gitu kan untuk bisnis gitu kan. Nilai bisnis kita tidak 5 juta lagi tetapi lebih dari 5 juta gitu. Seharusnya seperti itu ya. Apakah bisa turun? Bisa gitu kan. Misalnya kita punya uang 5 juta diputar bisnis ternyata bisnisnya bangkrut atau merugi. Ya nilainya tidak 5 juta lagi tetapi bisa 3 juta, 2 juta. Itu namanya fungsi turun gitu kan. Kalau seperti itu. Misalnya kita meminjamkan orang 5 juta, dianya malah membayarnya atau mengembalikan uangnya ke kita 3 juta gitu kan. Nah, itu kan kita merugi gitu kan. Jadi itu fungsi turun. Nah, dalam konsep matematika keuangan yang akan kita pelajari, kita asumsikan fungsi naik gitu kan, bukan fungsi turun ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, jumlah bunga yang dibayarkan selama periode GN dari tanggal investasi adalah IN sama dengan AN min 1 untuk N sedikitnya 1 gitu ya. Jadi kalau kita misalkan 5 juta gitu kan, punya uang 5 juta dipinjamkan ke ya Yenil Elmi, kenapa? Raise hand ya. Kenapa Yenil Elmi? Kok raise hand kenapa? Halo Yenil Ilmi? Oh, kepencet mungkin ya. Oke. Misalkan ya, kita punya uang 5 juta, kemudian dipinjamkan ke orang lain, ya. Kemudian orang lain tersebut mengembalikan kita, katakanlah 6 juta, ya. Maka, ya,
bunganya berapa? Bunganya ya 1 juta itu gitu kan. Ya kan? Kalau kita menjaminkan orang sesuatu kemudian orang itu kok mengembalikan lebih, itu bunganya ya selisih ya dari uang yang dia berikan ke kita dengan uang yang kita berikan ke dia gitu. Ya. Gampang ya. Ini adalah kalau dirumuskan matematika kayak apa ya? Kayak gini gitu loh ya. IN sama dengan AN min 1 ya. AN itu nilainya uang ya, bisa rupiah, dolar, yen ya, pokoknya uang ini ya. Gitu. Tapi beda dengan oh ya ini enggak ada ya di sini ya. Oke. Ini ada IN ya, IN itu ya. Jadi IN itu bunga tapi bunga bukan yang IN ini. Kalau IN ini bunga yang apa namanya? Satuannya itu uang. Kalau ini bunga yang satuannya tidak uang gitu kan. Nah, kemudian kita mengenal tingkat bunga efektif gitu kan. Tingkat bunga efektif I adalah jumlah uang dari 1 unit uang yang diinvestasikan ya pada permulaan periode yang akan menghasilkan selama 1 periode dengan bunga yang dibayarkan pada akhir periode. Jika dikaitkan dengan fungsi akumulasi, ya, I sama dengan A1 min A0. A1 sama dengan 1 plus I. Gitu, ya. Oke, sampai sini paham ya? Saya rasa kalian sudah belajar ya di pelajaran ekonomi waktu SMA ya, bahwa mencari rumus bunga itu 1 plus I gitu kan. Oke. Kenapa kok A1 itu sama dengan 1 plus I? Alasannya apa? Ayo, Vida menjawab. Apa, Pak? Kenapa A1 sama dengan 1 plus I? Karena tadi yang apa itu? Karena N-nya mulai dari 1 gitu. Terus ditambah bunganya. Gimana sih, Pak? Oh, Diakumulasi kan? oh iya. Ya, kayak gitu ya. Kalau Puspa bagaimana Puspa? Puspa. Halo. Wah, online saja ini ya. Oke, halo. Online saja. Oh, ya, oke. Gimana? Ya, dilema ya pelajaran kuliah secara online kayak gini kan kadang suara nggak jelas. A1 sama dengan 1 plus I. Itu kan karena Oke, Sari. Yang nilainya 1 itu mana? I-nya, A1-nya apa A0-nya? A0-nya, Pak. Oke, benar. A0-nya. Senior siapa itu tadi? Rustina, Pak. Oh, Rustina. Tak kirain Sari ya. Oke. Jadi A0 ya. A0 itu waktu titik awal, acuan itu kan. Acuannya itu memang diibaratkan 1 gitu ya. Oke. Oh. Oke, Yenal Ilmi, tolong dicatkan ke Yenal Ilmi supaya menggunakan HP, ganti HP lah ya, ganti HP kah atau gunakan laptop kah ya. Oke, itu ya. Nah, jadi mohon ya, ketika kalian kuliah online, kalau memang kalian terkendala koneksi atau kendala perangkat, ya upayakan jangan sampai terkendala. Tapi jika memang kalian terkendala, ya mau bagaimana lagi ya. Cuman saya tidak berharap kalian itu malas nih mengikuti kuliah online ya. Cukup matikan aja mic sama matikan aja wajah gitu kan, sudah selesai gitu kan. Online gitu kan, jangan sampai seperti itu ya. Tapi kalau memang keadaannya memang tidak memungkinkan, ya mau bagaimana lagi gitu ya. Memang mohon jangan disalahgunakan. Oke, sekarang tingkat bunga efektif yang lain ya. Nah, tingkat bunga efektif I adalah perbandingan antara jumlah bunga yang dihasilkan selama 1 periode
dengan jumlah modal yang diinvestasikan pada permulaan periode. Nah, jika dikaitkan dengan fungsi jumlah, ya, I itu sama dengan apa? A1 min A0 per A0, gitu kan? Sama dengan I1 dibagi A0. Gitu. Oke. Nah, ini tentunya bukan berupa rupiah kan, bunganya berapa? Kalau kita bicara, oh bunganya 10%, berarti ya I ini, gitu. I yang kecil ini. Tapi ketika kita berbicara bunganya berapa? 1.500.000, 600.000. Berarti ya I besar ini gitu ya. I besar ya. Oke. Dalam periode ke N, IN sama dengan AN min AN min 1 dibagi AN min 1 sama dengan IN per AN min 1. Untuk N sedikitnya 1. Oke. Definisi bunga sederhana. Nilai akumulasi 1 pada akhir periode pertama adalah 1 plus I ya. Pada akhir periode kedua adalah 1 plus 2I dan seterusnya. Pertambahan bunga yang mengikuti pola ini disebut dengan bunga sederhana. Berkaitan dengan fungsi jumlah, AT sama dengan 1 plus IT. Untuk T sedikitnya 0. Misalkan I adalah tingkat bunga sederhana, tingkat bunga efektif untuk periode ke N adalah IN sama dengan AN min AN min 1 per AN min 1 sama dengan sama dengan I per 1 plus IN min 1 untuk N sedikitnya 1. Oke, kalian hafalkan rumus ini, nggak usah dihafal. Yang penting pahami konsepnya. Ya. Oke. Contoh 1, tentukan nilai akumulasi 2.000 yang diinvestasikan selama 4 tahun sehingga tingkat bunga sederhananya adalah 0,08 per tahun. Ketika kita bicara bunga itu per tahun, berarti pertambahan nilai itu ketika uang itu sudah dipegang selama 1 tahun gitu ya. Misalkan si X meminjami si Y gitu kan. 1 juta gitu. Bunganya per tahun 100.000 gitu. Ya. Si X ya, si J pinjam ke si X pada bulan Januari. Kemudian dia membayarnya di bulan Agustus. Apakah dia membayar bunga 100.000? Enggak ya. Kenapa? Karena belum 1 tahun gitu loh. Ya. Karena uangnya belum diputar 1 tahun gitu. Tapi kalau karena kesepakatan karena yang butuh itu si Z gitu kan. Jadi ya kalau memang si X nggak mau rugi ya dia walaupun belum sampai 1 tahun tetap bayar 100.000. Dan malahan kalau lebih dari 1 tahun mengembalikannya dia mengembalikannya lebih dari 100.000 ya. Oke. Nah, tentukan nilai akumulasi 2.000 yang diinvestasikan selama 4 tahun ya. Bunga sederhananya 0,08 per tahun. Jawab K sama dengan 2.000 gitu kan. Jadi uang 2.000 ya diinvestasikan selama 4 tahun. Selama 4 tahun uangnya jadi berapa gitu. Jadi 2.640 loh. Kok bisa angkanya itu dari mana gitu kan. Nah ini kan K ya 2.000. AN-nya, AN itu apa? 1 plus IN. 2.000 tambah 0,08 kali 4. Dengan 2640. Ini kalau secara rumus, kalau secara konsep bagaimana? Kalau secara konsep itu 2.000 gitu kan. Kemudian setelah 1 tahun kemudian uangnya bertambah 8% gitu kan. Berarti 8% dari 2.000 berapa? 160 ya. Ini maksudnya 2.000 dolar ya, bukan 2.000 rupiah ya. Kalau 2.000 rupiah ya terlalu kecil, ngapain minjem ya, minta saja gitu ya. Oke, ini 2.000 dolar ya. Seperti kalau 2.000 dolar itu berapa juta ya? 25 juta ya, 24 juta ya. Oke. Nah, ditambah 160 dolar ya. 2.000 ya. Setahun kemudian bertambah berapa? 160 gitu. Oke. Nah, setelah itu diputar lagi. Uangnya maksudnya tidak diambil gitu kan. Tetap diputar ya. Berarti uangnya nambah lagi berapa?
nambah lagi 160 lagi gitu ya. Jadi setiap tahun pokoknya ini yang gini. si X berinvestasi kepada si Y gitu kan. Rp2.000 selama 4 tahun. Ya. Bunganya 8%. Berarti setiap tahun si Y itu ya menambah bunga ya sejumlah berapa? 160 dolar gitu kan. Kali 4 berarti 160 kalikan 4 640 dolar. Itu konsep bunga sederhana ya. Oke. Nah, sekarang bunga majemuk nilai akumulasi 1 pada akhir periode pertama adalah 1 plus I. Kemudian saldo dari 1 plus I menjadi modal pada permulaan periode kedua dan akan menghasilkan bunga I 1 plus I selama periode kedua. Saldo pada akhir periode kedua adalah 1 plus I ditambah I 1 plus I sama dengan 1 plus I kuadrat dan seterusnya. Pertambahan bunga yang mengikuti pola ini disebut bunga majemuk. Berkaitan dengan fungsi jumlah, AT sama dengan 1 plus I pangkat T untuk T tak negatif. Ya. Misalkan I adalah tingkat bunga majemuk, tingkat bunga efektif untuk periode N adalah IN sama dengan AN min AN min 1, bla bla bla. Sama dengan 1 plus I pangkat N min 1 plus I pangkat N min 1 per 1 plus I pangkat N min 1 untuk N sedikitnya 1. Ya. Oke. Jadi N di sini itu diskrit ya, diskrit. N di sini itu diskrit. Ya, setelah 1, 2, 3, 4 itu diskrit. Oke, contohnya ini. Nilai akumulasi 2.000 yang diinvestasikan selama 4 tahun. Jika tingkat bunga majemuknya adalah 0,08 per tahun, maka 4 tahun kemudian dia mendapatkan uang berapa gitu. Ya kan? Oke. Jadi si X tadi menginvestasikan ke Z, ya. 2.000 dolar. Ya. 4 tahun kemudian itu uangnya berapa jika setiap tahun itu bertambah ya 8% gitu. Secara majemuk. Oke. Kalau misalnya 1 tahun aja, ya 1 tahun aja, berarti uangnya nambah berapa? Nambah 8%. 8% dari mana? Dari 2.000, yaitu berapa? 160. Jadi kalau misalnya dia menginvestasikan di tahun pertama, di 0 gitu kan, tahun 0, kemudian diambil di tahun pertama, uangnya itu menjadi berapa? 2.160, ya kan? Ya. Nah, kemudian uang itu nggak diambil, diinvestasikan lagi, gitu kan? Di tahun kedua uangnya menjadi berapa? I plus I. 2.160 ya kali 0,08 ditambah 2.160 gitu. Paham? Jadi 2.332,8 gitu. Ya, di tahun kedua gitu kan. Kemudian kalau di tahun ketiga berarti ya berapa? Berarti 2.332,8 ya ditambah 8% dari 2.332,8 berapa? Hitung berapa? Gimana tadi Pak awalnya? Nggak mudeng Pak. Ya Pak, bisa diulang Pak. Oke. Saya suka ketika kalian minta diulang nih. Bentar ya. Saya mau pakai ini ya.
mainan ini ya. Oh, bisa dicoret-coret nih ternyata ya. Bentar, Hati Pak. ketarik ya. Oke. Em, nggak bisa ya. Oke, bisa ya. Oke, bisa ya. Oke, bisa. Jadi gini ya. Tadi kan uangnya tadinya kan 2000 gitu kan. 2000. Ini di tahun 0, ya kan? Oke. Kemudian ketika di tahun 1 gitu, uangnya kan bertambah berapa? Jadi kan bertambah 8% kali 2000 gitu loh. Yaitu 160 ya. Ini 160. Nah, berarti uangnya itu berapa uangnya? Jadi saya tulis di sini aja ya. Uangnya berarti 2160 gitu. Di tahun 1 gitu kan. Kemudian kalau di tahun kedua gitu loh. Uangnya lagi bertambah berapa? 8%. Bukan dikalikan 2000 lagi, tetapi dikalikan 2160 gitu loh. Nah, sama dengan berapa? 2160 kalikan ini. Gitu kan? 172,8. 172,8 gitu kan. Oke. Nah, kemudian ini ya ditambahkan ini berapa? 2332,8. 2, 3, 3, 3, 2,8. Oke. Oh, Nah, kemudian di tahun ketiga sekarang ya. Di tahun ketiga berarti apa? Ditambah ya 8% ya. Kalikan berapa? 2332,8. Ya, berapa ini? 8%-nya 2332,8. 186,624. 186,624 624. gitu kan. Nah, ini sama dengan berapa? Berarti ini tambah ini berapa? 2519. 25, 25,24. 25, 19, 19, koma 424. 424 ya. Nah, kemudian di tahun keempat ya, di tahun keempat ya. Ini berarti kan plus ya 8%. Aduh, ini meeting kita akan selesai 10 menit lagi nih. Oke. Abaikan aja. 2519,424 gitu. Ya kan? Nah, berapa nih nilainya? Ini, oh ini. 201. Ini dulu aja, ini dulu aja. 8% kali 25, 19,424. Berapa?
201, 201, koma 55392. 55392 gini kan. Nah, nilainya berapa sekarang? 2720 Rizky Karina. 2720 di koma 977 977 gitu kan. Oke. 92. Ada 5 digit di belakang koma, Pak. 92. Nah. Oh, nggak tahu lah ya. Kebanyakan, Pak. Oh ya ya, yang penting ini aja. Kita ambil gini ya. 0,98 seperti ini ya. Oke, enggak usah terlalu detail ya. Oke. Kita anu aja lah sedekah nih yang ini ya. 0,000 dolarnya ini ya. Oke. Jadi nilainya itu ini gitu. Jadi bedanya apa dengan yang tadi? Kalau bunga sederhana itu konstan ya. Bunga yang kita dapatkan itu konstan 160, ini 160, 160, 160. Tetapi kalau bunga majemuk itu bertambah banyak gitu. Semakin kita tidak mengambil uang investasi kita ya, semakin banyak bunga yang kita dapatkan. Tadinya 160, 172,8, 186,624, kemudian 201,55392. Gitu. Itu bunga ya. Bunganya dari tahun ke tahun ya, meningkat terus gitu. Nah, kalau kita tahu bunganya itu konstan seperti ini kan ada rumusnya seperti ini, 1 plus I pangkat N ya. Tinggal gitu aja ini kan. Jadi tinggal hafalkan ini. Tapi rumus ini itu kan berdasarkan konsep ini. Oke? Gampang ya dipahami ya. Jam berapa nih? Oke. Definisi present value ya. Present value itu artinya apa? Present itu kan artinya apa namanya sekarang, nilai value gitu kan. Jadi salah satu hal yang penting adalah menentukan berapa banyak uang yang harus diinvestasikan oleh seseorang ya, sehingga saldo menjadi 1 pada akhir satu periode. Nah, jawaban untuk hal ini adalah 1 plus I pangkat min 1 sama dengan V. Simbol V disebut dengan faktor diskon. Simbol V pangkat T disebut present value dari 1 untuk dibayarkan pada akhir periode ke T. Rumus untuk fungsi diskon adalah AT pangkat min 1, 1 plus IT bunga sederhana, kemudian A pangkat min 1T sama dengan 1 plus I pangkat T itu untuk bunga majemuk. Jadi kalau bunga sederhana itu seperti ini, kalau kita simbolkan VT itu berarti seperti ini ya. Ini namanya bunga majemuk. Oke. Tentukan jumlah yang harus diinvestasikan pada tingkat bunga sederhana ya 0,09 per tahun ya untuk mencapai 100.000 pada akhir 3 tahun. Jadi ini dibalik ya, dibalik. Kita itu apa ya? A3 sama dengan 1000. Maksudnya itu gini. Dalam titik tertentu, dalam berapa tahun ke depan, kita itu ingin mendapatkan uang 1.000 gitu kan, $1.000 maksudnya ya. Yaitu di tahun ketiga gitu. Nah, bunganya 9%. Nah, sekarang ini kita harus menginvestasikan berapa gitu. Dengan asumsinya adalah bunga sederhana gitu, ya. Maka kita mengalokasikan dananya untuk investasi sejumlah 787,4. Paham ya dari sini ya? Oke. Jadi di sini ya itu titik 0 gitu kan. Ini yang ditanya gitu. Kebalikan dari tadi. Sedangkan yang di sini ya titik 3 gitu. Ya, nilainya 1.000 gitu. Ini 1.000. Ya. Oke. Gitu. Nah, bunganya berapa? Bunganya kan 0,09 gitu kan.
Di sini ada titik 1, di sini ada titik 2. Ya kan kita menginvestasikan berapa dana sehingga ketika di 1 itu uang kita bertambah sekian, di 2 bertambah menjadi sekian, tentunya lebih banyak dari 1. Kemudian di 3 itu bertambah sedemikian juga sama dengan 1000. Nah, di titik 0 ini berapa gitu? Paham ya? Ya. Oke. Tentukan jumlah yang harus diinvestasikan pada tingkat bunga majemuk 0,09 per tahun untuk mencapai 100.000 pada akhir tahun ketiga ya. Ini kalau asumsinya itu bunga majemuk gitu kan. Di tahun 0 ini kita ingin tahu gitu kan berapa, kemudian di tahun ketiga ini kita ingin mendapatkan uang 1.000. Nah, di tahun 0 ini kita menginvestasikan 772,18 ya. Ini ada tahun pertama, di sini ada tahun kedua. Coba lihat yang ini 787,4 ya. Sekarang ini 772,18. Kalau tadi kita itu mendapatkan bunganya itu tanggung, misalnya kita posisinya meminjam gitu kan. Kita itu apa namanya terbebani dengan bunga yang tinggi gitu kan kalau kita menggunakan asumsi majemuk. Tapi kalau kita sebagai investor ya, maka kita akan lebih ringan ya. Sama-sama mendapatkan 1.000 di tahun ketiga, ya cukup bermodal berapa? 772,18. Tapi kalau tadi dengan bunga sederhana, kita butuh modal lebih banyak lagi, yaitu 787,4. Nah, ini ada referensinya, kalian bisa buka buku Kellison ya. Tadi saya share gitu kan Google Drive-nya, cuman kok nggak kebaca gitu kan. Oke. Nanti saya coba share lagi aja ya. Oke. Kalau memang gagal di Moodle nanti bisa saya share di Google Classroom. Iya, Pak. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Sudah selesai ini presentasinya? Atau didiskusikan? Siti, gimana Siti? Enggak ada? Kurang 4 menit nih. Nah, si Zoom-nya juga mau selesai juga. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Rizky Karina ya? Iya, Pak. Oh iya, Karina. Di contoh 2 sama contoh 3 tadi, Pak, penggunaan angka di belakang komanya itu, Pak, kalau beda apa ya? Beda ada yang 3 di belakang koma, ada yang 4 di belakang koma tuh hasil akhirnya beda, Pak. Jadi dari awal itu berapa gitu, Pak, angka di belakang koma yang dipakai supaya hasilnya sama? Oh, yang contoh 2 ini kah? Contoh 2 sama contoh 3 juga, Pak. Oh, contoh 2 Iya, sama contoh contoh 2 ini. 3. Contoh 2 Ya. ini juga. Oh, gitu ya. Oke. Ya kalau kalian menggunakan Excel gitu ya nggak usah dibulatkan gitu kan, pakai rumus saja gitu kan, sebisa mungkin nggak dibulatkan gitu. Karena ketika dibulatkan itu semakin kita mengurangi angka gitu ya, atau bahkan mungkin menambah angka ya. Ya. Tapi intinya kalau ingin lebih tepatnya itu jangan dibulatkan gitu ya. Oke. Gitu. Makanya gini Karin. Jadi kalau kamu ngitungnya manual seperti ini ya, tidak menggunakan rumus atau model matematika, maka misalnya ngitung di sini gitu ya, 172 kamu bulatkan menjadi 173 gitu kan. Atau kemudian di sini kamu bulatkan menjadi 188 gitu kan. Terus ini jadi 204 bisa-bisa ya. Gitu kalau dibulatkan itu. Atau mungkin bahkan sebaliknya lebih kurang gitu. Nah,